Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Syaiful Anwar dengan nomor induk mahasiswa 42500111085. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dan LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 71 SMP Tunas Harapan dengan materi sujud sahwi, tilawah, dan syukur. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sehat, semangat, hebat, luar biasa, yes. Anakku yang Bapak banggakan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, membaca dimulai. Selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu nih di sini. Siapa di sini kelas 71 yang tidak hadir? Ada? Hadir semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Bandung padaku. Di sanalah aku berdiri dari mandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka,
sekalian terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, lengkap ya anak ya. Alhamdulillah semuanya lengkap, hanya 2 orang yang lengkap. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan. Pada pertemuan yang lalu, ya, kita sudah membahas mengenai sholat dan juga zikir. Terus sholat merupakan rukun Islam yang kedua, yang mana sholat ini diwajibkan untuk umat Islam. Sedangkan zikir yaitu mengingat. Siapa yang harus kita ingat? Yaitu Allah. Dalam Islam mengajarkan ketika kita sholat lupa, maka di situ ada cara memperbaikinya, yaitu dengan melakukan sujud sahwi. Ketika kita mendapatkan hadiah yang tidak pernah kita duga-duga, ya, di dalam ajaran agama Islam diajarkan untuk melakukan sujud syukur. Dan kemudian ketika kita mendengar ayat-ayat sajdah, ya, kita melakukan sujud tilawah. Maka dari itu anak-anak, di sini kita akan mempelajari macam-macam sujud. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan perintah agama untuk sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat memahami hikmah melaksanakan sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Menampilkan sebuah video, ya, video tentang ibadah. Tolong diperhatikan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Taruna Ikrar, mengungkapkan bahwa gerakan salat, terutama sujud, mempunyai manfaat bagi kesehatan. Taruna mengungkap, gerakan sujud memberikan manfaat positif bagi kesehatan otak, khususnya dalam meningkatkan pasokan oksigen. Ia menjelaskan, posisi tubuh saat sujud yang menunduk dengan kepala, hidung, telapak tangan, lutut, dan ujung kaki menyentuh lantai dapat memperlancar aliran darah yang kaya oksigen ke otak. Lebih lanjut, Taruna menjelaskan, salat bukan hanya sebuah kewajiban ibadah, tetapi juga memberikan manfaat fisiologis yang luar biasa. Ia menyebut, sujud tak hanya memperkaya saturasi oksigen, tapi juga meningkatkan proses pembentukan dan koneksi sinapsis di antara miliaran sel saraf. Selain memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik, salat juga memperkuat aspek spiritual seseorang. Dari video tersebut, kita bisa melihat anak bahwasanya ibadah itu bermanfaat untuk kita. Di antaranya apa? Kesehatan, ya, untuk tubuh kita. Ketika kita sholat dan melakukan sujud anak-anak, ya, di situ nak, ketika kita melakukan sujud, kepala kita di bawah, tangan kita juga di bawah, kemudian hidung kita, mulut kita di bawah, dan jantung kita di atas, kemudian kaki kita di bawah, maka itu dapat, ya, mempercepat aliran darah kita ke otak kita. Ini bertanya nih sama kalian, siapa di antara kalian yang pernah lupa dalam bilangan sholat? Ada? Oke, Septian, ketika kamu lupa, apa yang kamu lakukan, Septian? Sujud sahwi. Bagus. Sujud sahwi yaitu sujud yang mana dilakukan apabila kita lupa.
atau ragu dalam bilangan rakaat sholat. Yang kedua, Bapak ingin bertanya, di sini siapa yang pernah mendapatkan hadiah yang tidak pernah kalian duga? Oke, Davina pernah. Hadiah apa itu, Davina? Mendapatkan kemenangan. Setelah ketika kamu mendapatkan kemenangan, apa yang kamu lakukan? Sujud syukur. Karena sujud syukur itu yaitu sujud yang dilakukan ketika kita mendapatkan hadiah ataupun nikmat dari Allah. Yang ketiga, Bapak ingin bertanya nih, siapa di antara kalian yang pernah mendengar ataupun membaca dan mengetahui ayat sajdah? Ada? Yang ketika kita membaca ataupun mendengar ayat sajdah, maka kita disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah. Ya. Di dalam Al-Quran ada 15 ayat. Sebelum kita lanjut nih, kayaknya lemes-lemes semua nih, kita stretching dulu deh. Ya. Oke, coba Bapak cek semangatnya terlebih dahulu. Oke, tepuk semangat. Kita semangat belum? Ini tata cara sujud syukur. Selanjutnya, di sini Bapak akan menampilkan sujud tilawah. Perhatikan. Nah, سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Cara melakukan sujud tilawah. Ya, ketika sedang sholat. Ya, jadi ketika imam baca ayat sajdah, ya, maka langsung sujud. Ya. Dan setelah sujud selesai, langsung bangun kembali untuk melanjutkan sholat. Cara sujud sahwi. Perhatikan. Harus dilakukan saat kita lupa tahiyat awal dalam sholat. Jawabannya, kita disunahkan untuk sujud sahwi. Ini caranya. Setelah membaca doa tahiyat akhir, bagian ini. Nakahamidu majid. Jangan salah dulu. Tapi yang harus kita lakuin adalah pertama, langsung sahwi dan baca doa ini. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, atau bisa juga baca Subhana man la yanamu wa la yasku 3 kali. Kedua, kita bangun dulu di antara 2 sujud dan baca doa ini. Lakuin sujud sahwi lagi. Bacaannya sama kayak sujud yang pertama. Terakhir, kita bangun dulu tahiyat akhir. Ya. Jadi dalam pelaksanaan sujud sahwi, ketika kita lupa dalam gerakan sholat, maka kita melakukan sujud sahwi. Ya. Baik, di sini Bapak akan membagikan kelompok. Ya. Di mana kelompok ini terdiri dari 5 orang. Ya. Ini Bapak berikan kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan kelompok ujung 5. Cari
dan pahami penyebab, ya, penyebab dilaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, dan juga sujud tilawah. Bapak berikan waktu untuk memahami 5 menit. Dan di sini Bapak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok, ya. Baik. Di sini LKPD yang sudah Bapak berikan kepada kalian, hendaknya kalian diskusikan dan cari, ya, solusi dari permasalahan yang ada di LKPD yang sudah Bapak berikan, ya. Kemudian nanti setelah kalian cari solusinya, kemudian kalian diskusikan oleh teman-teman kalian, oleh kelompok kalian, nanti kalian presentasikan di depan kelas. Bapak berikan waktu 10 menit. Selanjutnya kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok, 1 atau 2 orang untuk maju dan mempresentasikan dari hasil diskusi kalian. Ya, di sini Bapak akan acak, ya. Kelompok yang pertama kita panggilkan yaitu dari kelompok 2 terlebih dahulu dan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama ada Bapak Ali sedang melaksanakan salat maghrib berjamaah sebagai imam. Setelah tahiyat awal, beliau langsung berdiri ke rakaat ketiga. Namun tiba-tiba merasa ragu apakah rakaat yang tadi dilewati adalah tahiyat awal atau rakaat kedua. Beliau yakin
telah lupa melakukan tahiyat awal. Setelah diingatkan oleh makmum melalui bacaan tasbih, beliau tetap melanjutkan sholat dan kemudian melakukan sujud syukur, sujud sebelum salam. Jadi sujud yang sudah kita jawab adalah sujud syahwi. Ibu Halimah sedang membaca Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-50 di rumahnya. Ketika sampai pada ayat yang memiliki tanda khusus berupa gambar kubah atau ayat yang memungkinkan untuk sujud, ia langsung berhenti membacanya. Ia berdiri dan melakukan 1 kali sujud, kemudian melanjutkan kembali bacaannya. Ini sujud yang kami bukan adalah sujud tilawah. Yang ketiga ada Risa adalah seorang siswi SMP. Tiba-tiba mendapat kabar bahwa ia telah memenangkan lomba pidato di tingkat provinsi. Karena sangat gembira dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang didapat, ia segera berwudu dan melaksanakan sujud di kamarnya sambil mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud yang telah kita temukan adalah sujud syukur. Menganalisis kasus Bapak Ali. Apakah tindakan Bapak Ali melakukan sujud sebelum salam sudah benar? Menurut kami tidak benar. Jelaskan alasan sebab dilakukan sujud tersebut. Sujud tersebut dilakukan karena lupa melakukan sholat atau lupa sholat. Yang kedua ada analisis kasus ibu, yaitu Ibu Halimah. Bagaimana hukum atau syarat sebagai Ibu Halimah saat melakukan sujud dalam kasus B? Apakah wajib bagi beliau untuk berwudu dan berdiri menghadap kiblat? Jelaskan. Ya, wajib menghadap kiblat. Yang pertama ada menghadap kiblat, yang kedua niat sujud syukur tilawah, yang ketiga ada takbiratul ihram dan melakukan sujud syukur. Cukup 1 kali. Tuliskan bacaan yang seharusnya diucapkan oleh Ibu Halimah saat sujud tersebut. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa bassaru tabbarakahu as'aul halakin. Menganalisis kasus Risa. Sebutkan minimal 2 perbedaan utama dari segi sebab dan tempat pelaksanaan. Sebab dilakukan Bapak Ali adalah dikarenakan dia lupa akan rakaat sholatnya. Dan sebab yang dan sujud yang dilakukan oleh Risa dilakukan karena ia mendapatkan hadiah atau mendapat sesuatu yang ia tidak duga-duga. Seperti kemenangan, kelahiran seseorang, dan keselamatan dari bencana. Yang terakhir ada kapan waktu yang paling tepat bagi seorang muslim untuk melakukan sujud syukur selain saat mendapat nikmat. Berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kita mendapat juara kelas, maka kita akan melakukan sujud syukur sebagai ungkapan terima kasih kepada diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa ya? 1 kita panggilkan kelompok 1. Ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa seorang siswi SMP tiba-tiba mendapat kabar bahwa ia memenangkan lomba pidato tingkat provinsi. Karena sangat gembira dan bersyukur atas nikmat dan karunia yang didapat, ia segera berwudu dan melaksanakan sujud di kamarnya sambil mengucapkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sujud syukur. Alasan berdasarkan sebab dilakukan sujud tersebut karena dia lupa melakukan apa yang seharusnya
yakin bahwa dia lupa melakukan kerja tabarak. Dan seperti yang setelah diinspirasi dan taat tidak melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagikan kelompok 5. Silakan kelompok 5. Hasil diskusi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Untuk kasus yang A, Bapak Ali sedang melaksanakan salat maghrib berjamaah sebagai imam. Setelah tahiyat awal, beliau langsung berdiri ke rakaat ketiga. Namun tiba-tiba rasa ragu apakah rakaat yang tadi berarti adalah tahiyat awal atau rakaat kedua. Beliau terus lupa melakukan tahiyat awal. Setelah diingatkan oleh imam dengan bacaan lafzi, beliau tetap melanjutkan salat dan kemudian melakukan sujud salam. Menurut diskusi kami, ini sujudnya adalah sujud sahwi. Dari saya, Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kalian, Bapak lihat jawaban kalian amat sangat menarik dan juga sangat bagus sekali. Yang mana di sini sujud sahwi dilakukan ketika kita lupa atau ragu dalam bilangan rakaat sholat dan hukumnya sunnah. Lalu kemudian anak-anak tata caranya yaitu kita bisa lakukan saat sebelum salam, ya nah ya. Oke, berapa banyak sujudnya? Yaitu 2 kali. Sedangkan sujud tilawah ya adalah sujud yang mana ketika kita mendengar ataupun membaca ayat sajdah, ya membaca ayat sajdah, maka kita disunahkan untuk bersujud, ya nah ya. Oke, hukumnya apa? Sunnah. Sujudnya dilakukan hanya sekali saja, ya. Kemudian sedangkan sujud syukur dilakukan apabila ketika kita mendapatkan hadiah, mendapatkan nikmat yang tidak pernah kita duga-duga, ya. Hukumnya apa nak? Hukumnya juga sunnah. Berapa kali kita sujud? Cukup 1 kali, ya nah ya. Oke, bagus semua. Tepuk tangan untuk teman-teman kita ya. Ya. Oke, Bapak ingin bertanya nih, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan anak-anak? Oke, seru, menyenangkan. Lagi nggak nih? Asik. Oke, baik, bagus. Alhamdulillah, anak-anak ya. Kalau kalian senang, kalau kalian bahagia, seru pembelajarannya. Nanti kita akan lanjutkan ya pembelajaran berikutnya. Bapak berpesan kepada kalian untuk membaca bukunya pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai sejarah perkembangan dari Umayyah dan Abbasiyah. Ya, jangan lupa dibaca bukunya. Oke? Baik. Sebelum kita tutup, ya kita berdoa terlebih dahulu, ya. Agar pembelajaran kita pada hari ini ya mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Allahumma inni
ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.